Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan mengajak kamu yang kesulitan dalam mencari jodoh atau yang sampai sekarang belum menemukan jodoh untuk aku ajak latihan narik jodoh kamu. Banyak sekali teman-teman aku di sekitar sini yang kesulitan dalam mencari jodoh atau sulit mendapatkan jodoh mereka. Sudah berumur banyak tapi jodoh belum juga datang. Terus orang tua, saudara, keluarga, tetangga, teman-teman semuanya juga pada nyariin jodoh, tapi belum ada juga yang cocok atau yang nyangkut. Sampai ada juga yang menyewa mak jumblang, maksudnya itu istilah kalau di Jawa itu dandan ya. Dandan adalah orang yang pekerjaannya itu dibayar untuk mencarikan jodoh orang yang belum menemukan jodohnya. Tapi tetap aja jodoh belum ditemukan juga. Nah, buat kamu yang juga bermasalah dalam jodoh, yang belum menemukan jodoh, di sini aku akan ngajari kamu untuk latihan dalam menarik jodoh kamu. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, kalau sudah aku lanjutkan latihan dalam menarik jodoh. Yang perlu kita mengerti adalah kita itu hidup di dunia ini ibaratnya kita hidup di magnet raksasa. Kita akan selalu menarik hal-hal yang sama, akan menarik segala sesuatu yang sama dengan kita secara energi. Maksudnya bagaimana? Jadi kita akan selalu menarik apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Ya, ibaratnya itu atau istilah gampangnya biar gampang dimengerti ya. Kita itu sama antara kita dan Tuhan atau antara kita sama alam semesta itu seperti ada sinyal. Ya, ibaratnya kayak sinyal HP itu contohnya. Jadi kalau kita itu memikirkan A misalnya ya, secara berulang-ulang perasaan kita merasakan A dan kita juga selalu membicarakan A misalnya. Nah, itu pikiran bawah sadar kita akan mengirim SMS atau mengirim pesan ke Tuhan, yang isinya aku adalah A. Nah, si Tuhan itu hanya akan bisa menjawab iya, aku kabulkan. Jadi seperti itu. Lalu A dikirim kembali kepada kita. Nah, terwujudlah si A. Nah, seperti itu. Kalau kita itu sudah mengerti kuncinya hidup ada di situ, maka kita akan mulai latihan menarik jodoh. Yang pertama adalah kita membenahi mindset kita atau cara berpikir kita. Jadi berhenti berpikir yang negatif-negatif. Ya, contohnya berpikir aku tuh kok sudah tua belum ada jodoh, apakah jodohku itu belum lahir, apakah aku nggak punya jodoh. Nah, pikiran-pikiran negatif seperti itu dihapus. Nah, dan perasaan-perasaan yang negatif yaitu ya contoh perasaan kesepian, perasaan membutuhkan cinta, perasaan
kekurangan cinta, perasaan kekurangan sayang, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga harus dihapus dari perasaan kita. Dan ucapan-ucapan kita juga harus yang positif-positif. Jangan kita bicara yang negatif ya, terutama tentang jodoh kita. Ya, misalnya saja kalau bicara, "Nah, aku tuh nggak laku, aku udah tua, aku gini-gini, siapalah yang mau sama aku?" Nah, itu contoh-contoh omongan-omongan yang negatif. Jadi jangan lagi dilakukan atau hapus itu dari diri kita. Terus diganti mindset kita atau pikiran kita menjadi positif. Ya, jadi pikiran yang positif itu yang bagaimana? Jadi pikiran yang tadinya negatif diganti yang positif, yaitu meskipun secara lahir ya, secara badan itu kamu dan jodoh kamu itu belum ketemu, tapi dari segi jiwa kamu itu sudah menyatu. Jadi setiap orang itu sebenarnya sudah ada jodohnya. Meskipun secara lahir, secara badan itu belum ketemu, tapi secara jiwa itu sudah disatukan. Karena jiwa itu kan saling terhubung antara satu dan lainnya. Nah, ini harus yang ada di pikiran kamu. Jadi, kalau kamu berpikir kamu nggak ada jodoh, itu tidak benar. Nah, diganti ya pikirannya itu. Terus perasaannya yang tadinya negatif juga diganti yang positif ya, misalnya saja. Jadi perasaan bahagia, perasaan dicintai, perasaan disayangi. Nah, perasaan-perasaan bahagia, perasaan dicintai, perasaan disayangi, atau istilahnya kita mencintai diri kita sendiri, kita bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, itu akan menarik cinta-cinta yang lebih banyak lagi. Dan juga menarik jodoh. Kan kamu menarik jodoh itu sama dengan menarik cinta, ya kan? Nah, omongan-omongan kamu yang tadinya negatif juga diganti yang positif. Nah, aku pasti ketemu sama jodohku. Nah, itu contoh-contoh omongan-omongan yang positif. Jadi jangan terpancing oleh omongan-omongan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Kan kadang di masyarakat kita itu istilahnya merendah gitu loh. Kalau kita itu ngomong yang tinggi disangka itu sombong. Jadi kita identik kalau bicara sama orang itu kan kayak merendah, "Wah, aku mah apa gini." Nah, itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Yang kedua adalah dengan cara visualisasi. Visualisasi adalah kamu membayangkan tapi seakan-akan itu sudah menjadi kenyataan saat ini juga. Jadi kamu, rasakan bahwa jodoh kamu itu sudah ada, sudah hadir di dekat kamu, sudah ada di sini dan kamu merasakan kehadirannya. Nah, kamu merasakan kamu dan dia saling mencintai, kamu dan dia saling menyayangi, dan saling, bekerja sama, saling setia, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu terserah teman-teman kalimatnya bagaimana atau caranya bagaimana. Jadi perasaan itu memang benar-benar kamu rasakan kehadiran dia. Seperti kamu kalau makan mangga muda itu kan ya kamu bayangin makan mangga muda, kamu gigit, terus kamu telan, nah itu kan kamu asem gitu. Nah, sampai
menelan ludah. Nah, rasanya itu seperti itu. Jadi seakan-akan kamu memang beneran makan mangga muda, padahal kan enggak, kita cuma bayangin aja, tapi seperti, kenyataan. Nah, cara yang ketiga adalah kamu harus yakin ya, bahwa setiap orang itu sebenarnya ada jodohnya sendiri-sendiri. Sebenarnya kamu itu sudah dikasih, kode sama Tuhan sejak kamu tuh kecil atau sejak kamu masih muda. Ya mungkin kamu menginginkan jodoh yang bagaimana. Misalnya saja aku tuh pengen jodoh yang, tingginya segini, yang lebih tinggi dari aku, yang umurnya lebih, tua atau lebih muda. Nah, aku pengennya, punya jodoh itu yang kulitnya putih atau yang hitam manis. Nah, itu kan terserah teman-teman, setiap orang itu kan punya, apa itu, tipe pasangannya sendiri-sendiri. Nah, itu kamu harus meyakini bahwa itu memang jodoh kamu. Jadi jangan berpikir, "Ah, masa aku bisa mendapatkan, yang aku mau?" Nah, itu nggak boleh. Harus yakin karena, Tuhan itu, pasti akan memberi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak mungkin menginginkan sesuatu kalau itu bukan milik kita. Nah, seperti itu. Jadi yakinlah itu adalah milik kamu dan ada di sini, sudah bersama kamu. Terus selanjutnya yang keempat adalah kamu tulis ya, atau bahasa kerennya itu apa itu, scripting. Ya, kamu tulis, apa saja yang kamu inginkan tentang jodoh kamu. Ya, itu tadi kriteria-kriteria yang kamu mau itu, jodoh aku adalah ini, aku sudah menikah. Nah, kamu tulis di buku. Kenapa harus ditulis di buku? Jadi itu akan, mengajak pikiran kita dan secara manual, jadi itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita, ya kan? Jodoh apa, kriteria yang bagaimana yang, kalian inginkan dan yakin itu akan terjadi, sudah terjadi saat ini. Selanjutnya, kalau kamu akan memulai tidur ya, di saat kamu itu sudah tenang, di saat kamu itu sudah ngantuk berat, merasa capek berat, merasa udah males ngomong, udah males berpikir. Nah, tapi kamu belum tidur lah di antara itu kan kamu seperti itu matanya, merem-melek, sir-sir bahasa Jawanya ya. Nah, itu kamu bayangkan apa saja yang kamu inginkan ya, terutama tentang jodoh kamu. Ya, bayangkan jodoh kamu tuh ada di sini, ada di dekat kamu, terus, kamu dan dia itu, bermesraan, kamu dan dia, hidup bahagia, saling mencintai, saling, menyayangi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu terserah teman-teman maunya yang bagaimana. Nah, di saat kita itu dalam keadaan tenang, di saat kita mau tidur, itu kan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nanti pikiran bawah sadar kita akan mengirimkan, sinyal ke Tuhan, "Ini loh aku punya jodoh yang kriterianya seperti ini, yang tipenya seperti ini." Nah, nanti Tuhan akan mengiyakan dan mengirim balik jodoh yang kita inginkan atau yang kita bayangkan ini tadi. Terus selanjutnya
adalah kita harus melepaskan atau mengikhlaskan atau istilahnya mengalir apa adanya. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan itu ujung-ujungnya tidak baik. Ya misalnya saja kita itu bertemu dengan seseorang yang mirip dengan kriteria yang kita inginkan. Terus kita ngejar-ngejar dia, oh pasti dia itu jodoh aku. Nah, itu nggak boleh ya. Atau kita menginginkan seseorang. Aku menginginkan si A, nah dia harus jadi jodoh aku. Pokoknya harus dia yang jadi jodohku. Nah, itu tidak boleh. Nah, pasti ada yang lain, misalnya yang sesuai karakter yang kita inginkan, tapi bukan mereka, ya. Nah, itu nanti dia akan datang dengan sendirinya, dia akan menerima kita apa adanya, ya. Apapun bentuk fisik kita, tanpa kita buat-buat, bagaimanapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, dia akan menerima kita apa adanya. Nah, harus mengalir begitu saja. Terus yang terakhir adalah kamu harus istilahnya istiqomah atau melakukan semua itu dengan terus-menerus ya. Jadi tanpa putus. Jadi jangan kok aku belum dapat jodoh juga ya, padahal udah latihan narik jodoh. Nah, semakin kamu itu berharap kok belum ya, kok belum. Nah, itu berarti kamu masih ngarep-ngarep. Nah, itu malah mengirim sinyal bahwa kamu itu belum ada jodoh sama Tuhan. Nah, itu menggagalkan semua latihan-latihan kamu. Jadi kamu latihannya harus istiqomah atau terus-menerus ya. Nah, itu tadi adalah latihan menarik jodoh buat kamu yang kesulitan dalam mencari jodoh. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa. Terima kasih.